Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan hari Rabu pada saat ini. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan firman yang dirangkai sedemikian rupa dengan renungannya bersamaan. Saya memberi judul renungan ini adalah Suka Memberi. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan, sumber segala berkat dan rejeki dalam kehidupan kami, yang membuat kami selalu bersyukur atas pimpinan dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon ya Bapa, bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak sahabat Kristus, coba saya tanya ya, biasanya seseorang lebih suka memberi atau menerima? Banyak yang lebih suka menerima. Tapi tahukah bahwa jika kita memberi, kan kita sebenarnya sedang ada dalam kelebihan. Jika pertanyaannya dibalik, lebih suka kelebihan atau kekurangan? Maka kita akan segera menyaut bahwa lebih suka kelebihan. Nah, oleh karena itu jika kita dapat memberi, bersyukurlah. Karena berarti kita diberi kelebihan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak sahabat Kristus, ada beberapa dasar mengapa kita diajak untuk memberi dengan berbahagia. Yang pertama adalah pemberian itu sebagai ungkapan syukur. Karena Allah sendiri telah memberikan kepada kita anugerahnya yang besar, yakni keselamatan seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Ia mengasihi kita begitu besar sehingga Ia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Nah, pemberian kepada sesama yang membutuhkan adalah sebuah wujud bahwa kita sedang mensyukuri kasih Allah yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pemberian kepada sesama adalah sebuah ungkapan syukur. Yang kedua, pemberian itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan apa Tuhan dapat didekati? Salah satunya adalah dengan pemberian kita kepada sesama yang membutuhkan. Di sanalah kita melihat Tuhan. Bandingkan kata Matius 25 ayat 42 sampai 45. Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu," ini ayat 45 saja, "sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Nah, dengan pemberian itu, kita seolah sedang menjumpai Tuhan. Itu sebabnya pemberian dengan motivasi ini akan membahagiakan kita. Yang ketiga, pemberian itu memang untuk membantu. Di zaman jemaat mula-mula, jemaat tidak hanya terdiri dari mereka yang secara ekonomi berlebihan. Ada juga di antara mereka yang berkekurangan. Itulah sebabnya mereka yang berkelebihan dipanggil untuk memberi kepada mereka yang berkekurangan secara ekonomi. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, adalah sebuah peringatan kepada jemaat pada kita hari ini bahwa kita akan berbahagia memberi karena di sana kita diberi kelebihan, memberi kepada mereka yang memang kekurangan juga secara ekonomi. Namun harus diakui bahwa mereka yang berkekurangan secara ekonomi mestinya juga memiliki kekurangan, maksud saya kelebihan. Jadi mereka yang memiliki kekurangan ekonomi, mereka juga memiliki kelebihan yang lainnya. Sebagai persekutuan di dalam jemaat, maka tiap orang akan saling berbagi sesuai kelebihan
yang mereka punya agar terjadi keseimbangan. Kata 2 Korintus 8 ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kelebihanku memenuhi kekuranganmu, kelebihanmu memenuhi kekuranganku. Jika halnya demikian, maka tiap orang dalam persekutuan akan suka dan gembira dalam kehidupan yang berjiwa memberi. Jadi dalam persekutuan Kristen, tiap orang berbahagia memberi. Tuhan menolong kita. Amin.